Apa penjajah itu? Bahasa Arabnya isti'mar, memakmurkan bumi. Jadi mereka yang melakukan penjajahan, mereka juga yang bikin kamus. Jadi diperbaiki ya, citranya. Penjajahan bukan ihtilal, tetapi apa? Isti'mar. Dan itu kembali kepada surat Hud. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Dia menciptakan kalian dari tanah dan meminta kalian memakmurkan bumi. Dan dilakukan oleh Belanda sami'na wa ta'na dengan cara apa? Nah, saya berharap lahir generasi baru nanti insya Allah akan mengajarkan kepada orang Belanda begini cara memakmurkan bumi, bukan menjajahnya insya Allah. Oke, terus diklik. Perhatikan teman-teman sekalian, ini yang kita dapatkan adab hubungan pendidik dan yang dididik. Bacakan kepada mereka apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari kitab. Dari apa Bapak Ibu? Kitab. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Allah dari langit, dari posisinya memandang kepada penduduk bumi. Allah memandang dengan cermat. Teman-teman, kalau Allah melihat manusia, yang dilihat apanya? Halo? Allah ketika melihat manusia, yang dilihat apanya? Pertama, qalbu. Yang kedua, perbuatan. Begitu Allah melihat ke dalam kalbu-kalbu penduduk bumi semuanya dan perbuatan-perbuatan mereka semuanya, famaqatahum, Allah membenci mereka sebenci-bencinya. Termasuk para guru, para ustadz-ustadzah yang ngajar mapel matematika, ada IPA, ada ini. Kegiatan dia di kelas dilihat oleh Allah dari langit. Dan ternyata mayoritas, kalau nggak dibilang semua penduduk bumi dibenci oleh Allah sebenci-bencinya. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali itu berapa teman-teman sekalian? Para ulama mengatakan kisaran 1% maksimal di angka 2,5% yang tidak dibenci oleh Allah di muka bumi ini. Saya berharap ustadz-ustadzah semua bukan termasuk yang dibenci, tetapi termasuk yang pengecualian illa. Kapan? Ketika mengetahui ternyata yang jenengan ajarkan kepada orang lain itu ada akarnya di dalam kalbu penjenengan, ayat-ayat kitab suci, sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW yang jenengan ajarkan ada dalilnya. Tapi jika sampai naudzubillah yang kita ajarkan ternyata tidak ada tanduran ayat sucinya di dalam kalbu kita. Pernah dengar ada kalimat guru itu pahlawan tanpa? Itu benar apa salah? Tanpa ayat, tanpa hadis. Dibenci oleh Allah sebenci-bencinya. Kecuali bahwa jenengan yang tahu bahwa semua ucapan panjenengan ada akarnya ayat dan hadis, dan itu tertanam dalam kalbu kita. Dan paja terterjemahkan dalam tindakan-tindakan kita. Maka saya berharap dimudahkan kegiatan kita adalah berputar di ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dilanjutkan? Iya, ini teman-teman sekalian, kalau jenengan bisa tadabbur lebih jauh kepada ayat ini, ayat 28 surat Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wasbir, dan sabarkan diri kamu wahai Muhammad, ma'iyah. Apa ma'iyah itu teman-teman sekalian? Membersamai para mutarabbi kita, mengkaji ayat-ayat, memahami ayat-ayat, mengamalkan ayat-ayat, mendakwahkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jangan dari jauh, bersamai mereka. Ya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, di mana mereka melakukan itu semua hanya mengharap wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini indah sekali. Insyaallah kader terlahir dengan baik manakala ada kebersamaan para murabbinya, dibersamai oleh para murabbi dalam memahami. Dulu Nabi kita Muhammad SAW mengkaji, mendampingi para sahabat mengkaji minimal 2 ayat per hari sampai 10 ayat per hari. Target kalau per kelas
Sehari berapa ayat? Dari TK sampai SMA teman-teman, targetnya berapa ayat dalam sehari? Terukur nggak? Sudah terdata selama ini berapa ayat yang diajarkan per harinya? Kalau kita disiplin per hari 2 ayat, insya Allah 9 tahun khatam 30 juz. Kalau kita 3 ayat per hari, insya Allah 7 tahun khatam 30 juz. Bahkan jika bisa 4 ayat per hari, 5 tahun khatam turah bulan. Kalau saja kita fokus ya, dan serius ingin membawa supaya setiap siswa dipandu utuh, bukan hanya lidahnya, bukan hanya mulutnya, kaki, tangan, kakinya, bahkan kemaluannya dipandu oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim dan menjadi manusia misi dan manusia pembangun peradaban tadi teman-teman. Insya Allah Islam akan baik-baik saja, kaum muslimin akan baik-baik saja. Saya berharap penjenengan punya perhatian khusus kepada apa yang terjadi di Gaza teman-teman sekalian. Apa yang terjadi di mana? Iya, hari ini dunia, seluruh kekuatan kafir sedang pusing-pusingnya mereka. Tidak paham apa yang terjadi di Gaza. Bangunan sudah dihancurkan semua sedemikian rupa. Tetapi bahwa para pejuang di Gaza masih ngontrol peperangan sampai hari ini, dan mereka musuh tidak terbantu oleh alat persenjataan apapun untuk mengetahui di mana posisi mereka ini. Gaza sepenuhnya masih dalam kontrol para pejuang teman-teman sekalian. Ada manusia yang dibangun oleh Al-Quranul Karim ini jauh lebih canggih dari peralatan militer apapun yang hari ini di dunia. 7 bulan sudah berjalan, tetapi ada pengumuman mereka kalah. Dan insya Allah kita dekat sekali insya Allah mendapatkan kabar-kabar baik yang luar biasa nanti dari bumi Gaza. Kita berhak dan layak untuk mengkaji lebih jauh bagaimana ini terjadi. Kekuatan dunia berkumpul, 7 negara minimal yang terlibat dalam perang bersama Israel untuk melawan Gaza. Amerika ada di sana, Jerman ada di sana, Inggris ada di sana, Prancis ada di sana, Italia ada di sana, India ada di sana, Jepang ada di sana. Gaza. Ternyata ada manusia yang tidak terjangkau oleh kekuatan senjata militer apapun. Mereka baik-baik saja dan tetap mengendalikan. Dan saya berharap teman-teman sekalian, ini kita lakukan sesuatu yang lebih jauh insya Allah. Terus Ustaz, disebutkan di hadapan Nabi kita Muhammad SAW ada 2 orang. Satunya ahli ibadah, yang lain orang yang punya ilmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan keutamaan orang yang punya ilmu dan nanti ngajarkan ilmunya kepada orang lain dibandingkan dengan orang sekedar ahli ibadah, amalan-amalan fisik, itu seperti keutamaan Nabi Muhammad SAW dengan orang kelasnya paling rendah di antara kita. Nabi Muhammad dengan orang terendah di antara kita. Ini perbandingan antara orang yang misinya teman-teman sekalian mengajarkan ilmu. Misinya mengajarkan ilmu. Saya sangat menyarankan teman-teman, kalau penjenengan nyuwun kepada Allah tambahan rizki supaya ada belanja buku setiap bulannya. Masuk nggak selama ini belanja buku? Perpustakaan pribadi dibangun nggak? Saya di rumah, saya ambil kebijakan per bulan kisaran 10 juta kita alokasikan untuk apa namanya? Untuk kita. Kita ingin bahwa budaya membaca, budaya ilmiah itu kita menjadi kekuatan yang sesungguhnya kita ke depan, insya Allah. Ya, ini yang akan membawa kita, karena kita berhubungan dengan zat yang gaib, dengan Allah. Dengan cara apa kita berhubungan dengan Allah? Tanpa ilmu. Mengakses pertolongan malaikat, bagaimana caranya tanpa ilmu? Bagaimana kita bisa mengakses seluruh kekuatan yang ditaskhir oleh Allah tanpa ilmu? Tidak mungkin teman-teman sekalian. Saya berharap setiap orang dari kita, sebagai kesungguhan kita sebagai pemain yang sebenarnya di dunia pendidikan, adalah kita terus mengembangkan kapasitas keilmuan kita. Dan itu ditandai dengan cara apa? Ya, imma antara kita sebagai manusia perpustakaan,
dan punya target ya, sekian lembar setiap hari, bahkan setiap buku setiap bulannya. Dan tadi yang lebih indah adalah kita punya, karena anak kita akan lahir dan melihat perpustakaan, melihat buku, melihat orang tuanya membaca buku. Cucu akan lahir dan di lingkup seperti itu. Kita tidak membutuhkan untuk memotivasi mereka, tapi mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Dan ini bagian dari adab ya, yang sangat indah yang bisa dikerjakan oleh seorang guru. Iya. Terus diklik, Ustaz. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Allah, sesungguhnya seluruh malaikat Allah, sesungguhnya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, sampai semut di rumahnya, di liangnya, dan ikan gede-gede, ikan paus dan sejenisnya di lautan, mereka semua bersalawat bagi siapa teman-teman sekalian? Muallimin nas al khaira. Ini guru hadis, guru akidah, guru sirah, guru matematika. Siapa teman-teman? Apapun asal menyebutkan ayatnya, apapun asal berasal dari ayat Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, apapun yang jenengan ajarkan, asal itu berakar. Karena yang diurus oleh Allah adalah apakah ada sisa ajaran kitab suci dalam semua niat-niat kita, ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita. Ini yang menentukan nanti furqan, apakah Allah mencintai atau membenci ke sana. Teman-teman, selama ini jenengan terbiasa untuk menyiapkan yang diucapkan besok, yang dikatakan besok ditulis nggak? Baik di kelas maupun di luar kelas, yang akan dikatakan besok itu bersumber dari ayat ini, hadis ini, dan dicoba dikeluarkan rangkaian kata-kata yang bermanfaat kalau diucapkan kepada mereka. Dan jangan merespon kata apapun pembicaraan di luar sana yang kita tidak mempersiapkan diri dengan ayat dan hadisnya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan ucapan kita. Jika kita menderita dengan itu, pastikan kita terus bertumbuh segera supaya lebih ada pengkayaan sampai memperkirakan akan ketemu situasi ini dan saya harus mempersiapkan kata-kata ini, sehingga nanti antara jumlah yang jenengan tulis dan yang jenengan ucapkan sama. Bahkan nanti yang jenengan tulis, yang jenengan ucapkan dan jenengan tindakan sama persis. Nanti ada kesamaan di buku jenengan, di bukunya malaikat, dan di bukunya Allah yang dulu pertama kali ditulis dengan kalam yang pertama dicipta oleh Allah. Ada kesamaan, dan ini manusia surgawi itu insya Allah. Tidak ya membiarkan liar ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita akan dibenci oleh Allah kalau kita mengucapkan, walaupun kita sebutannya ustadz, tapi tidak berakar dari kitab suci. Ketika kita berbuat dan tidak ada akarnya dari kitab suci, Allah membenci kita, naudzubillahi min dzalik. Maka teman-teman sekalian, kita butuh mengurus ke arah sana. Iya, terus Ustaz. Kurang lebih sama ya, saya berharap nanti jenengan bisa tadaburi beberapa nas ini. Pada prinsipnya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi pembukanya bagus tentang surga di mana? Di dunia, dan itu pendampingnya adalah Quran. Ini Al-Quran adalah surga iwat. Surga apa? Iwat. Apapun kebaikan yang ingin kita tuju, cari ayatnya. Cari apa? Teman-teman, tolong ditulis kali penggalan hadis qudsi. Allah berfirman begini, Ata'i kalamun, Ata'i kalamun. Apa artinya teman-teman? Pemberianku itu firman. Pemberianku itu apa? Firman. Jadi kalau jenengan ingin memberi kepada siswa, pastikan jenengan mengambil dari pemberian Allah berupa kalam Allah, tema apapun. Penggalan kedua, wa'adzabi kalamun, Ata'i kalamun, wa'adzabi, azabku. Apa azab itu teman-teman sekalian? Siksaku adalah kalam.
Alat Allah meninggikan kaum adalah Al-Quran, dan alat Allah menjatuhkan kaum adalah Al-Quranul Karim. Ata'i kalam wa adzabi ala kalam. Azabku itu juga firman. Teman-teman sekalian, hati-hati. Jenengan baca firman Allah tidak perhatian kepada isi dan kandungannya, maka ketika jenengan nanti ingin mencapai kebaikan tertentu, jenengan pernah dengar itu secara umum, tapi ayatnya mana nggak tahu. Padahal jenengan sudah lewat berkali-kali ayat itu, tapi nggak peduli dengan apa? Kandungannya. Maka keinginan baik ya mencapai sesuatu tidak tercapai, ini adab yang paling ringan. Kepingin punya anak yang ulama dan nggak ada anak kita yang ulama, kira-kira senang atau teradab? Teradab. Tetapi kalau kita tahu ayat dan hadisnya yang akan memandu kita mencapai itu, subhanallah. Asal kayak tadi ayat tentang haji, wa adzim fin nasi bil hajj, adani kepada manusia untuk berhaji. Ini alasan panjenengan dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan berangkat haji, itu ketika jenengan kenal kalamnya Allah. Ternyata yang diundang siapa tadi? Haji terdekat kapan? Dzulhijjah nanti. Mungkinkah sekarang belum terdaftar dan akan berangkat Dzulhijjah nanti? Caranya? Paling lambat tahun besok. Paling lambat tahun besok. Mungkinkah? Ada kasus teman-teman sekalian, Nabi menemukan ayat 118 di surat Al-Maidah. Ayat berapa? 118 di surat Al-Maidah. Malam itu beliau sengaja bangun qiyamul lail dan menghabiskan 1 malam suntuk hanya dengan 1 ayat. Ayat berapa tadi? 118 surat Maidah. Begitu selesai waladdallin amin, beliau baca ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Titik. Diulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ini posisi apa? Berdiri setelah Al-Fatihah. Tidak tahu, nggak disebutkan oleh Abu Dzar berapa ratus kali beliau mengulang ayat itu. Setelah itu Allahu Akbar. Posisi apa? Dibaca lagi. In tu'adzibuhum fa innahum. Jelas dibaca oleh Nabi dan didengar oleh Abu Dzar yang di luar salatnya Nabi. Hampir sama dengan berdirinya tadi. Nggak tahu berapa ratus diulang. Dan kemudian sami Allahu liman hamidah, terus sujud. Di posisi sujud Abu Dzar mendengar dengan jelas ayat itu diulang. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sampai jelang subuh teman-teman baru rampung beliau sibuk dengan 1 ayat, posisi berdiri, posisi ruku dan posisi sujud. Abu Dzar sebagai orang yang sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Nabi tentang qiyamul lail, kok malam ini gak sama dengan yang beliau ajarkan dan gak sama yang beliau praktekkan sebelumnya. Beliau ada qiyamul lail 1 malam, 1 rakaat bahkan dengan 4 surat. Apa itu? Atau 4 rakaat dengan 4 surat. Subhanallah. Ya, 1 rakaat, 1 salat, 1 rakaat dengan 3 surat, Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran. Itu biasa. Tapi malam itu hanya 1 ayat, kayak diulangnya bukan hanya posisi berdiri, diulang juga pada waktu posisi ruku dan pada posisi. Maka begitu selesai salat subuh, nampaknya nggak ketahan ini. Langsung mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya perhatikan qiyamul lail jenengan tidak seperti biasanya. 1 ayat menghabiskan 1 malam suntuk berdiri, ruku dan sujud. Karena ditanya, akhirnya pada posisi harus menjelaskan. Kata Rasulullah, inni sa'altu rabbi
asy-syafa'ata li ummati. Oh, ayat itu saya pinjam sebagai wasilah saya untuk meraih jaminan dari Allah agar umatku mendapatkan jaminan syafaat nanti pada hari kiamat. Satu ayat, perjuangan semalam suntuk dengan satu ayat agar umatnya mendapatkan apa? Jaminan syafaat. Buh umatnya jaluk boran jaluk. Pokoknya umatnya yang setia dengan beliau dimintakan syafaat. Kata Nabi, fa'ataniha, dan semalam saya mendapatkan cash, dijamin oleh Allah. Wahiya nailatun insyaallah, dan seluruh umatku yang setia kepadaku dipastikan akan mendapatkan syafaat. Tadi jaluk apa orang? Hanya beliau nyebutkan syaratnya di ujungnya. Liman lam yusyrik billahi syai'a, asal dia meninggalnya tidak membawa dosa. Perjuangan berapa lama? 1 malam. Modalnya berapa? Mungkinkah jenengan haji tahun ini atau tahun besok dengan 1 ayat atau 2 ayat? Dengan 1 malam? Saya berharap lahir generasi-generasi jenis ini. Dan begitu nanti Al-Quran yang begitu kaya, teman-teman sekalian, kita mendapatkan model-model diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita dengan Allah saja. Ana bika wa ilaika, hamba cukup denganmu saja ya Allah, dan akan terus merujuk kepadamu, merujuk, minta pertolongan, minta petunjuk kepadamu. Saya berharap teman-teman sekalian terlahir generasi yang baik, generasi Al-Quranul Karim, pembawa misi Islam, dan insya Allah Islam akan baik saja setiap masih terkader insya Allah orang-orang yang berkepentingan mengajarkan risalah. Jangan merespon semua pembicaraan di lapangan, tidak berdalil, tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah. Jangan masuk ke dalam pembicaraan apapun yang tidak dibenci, yang tidak dicintai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah Taala. Fokus kepada agenda yang kita jenengan, potensinya 18 lapis ke depan. Gara-gara merespon semua pembicaraan ada di lapangan, lupa dengan diri kita dan lupa semua potensi. Nabi Ibrahim tanpa yayasan, tanpa lembaga apapun, hanya mengelola keluarga, dikelola dengan benar, dan menyumbang 18 lapis generasi terbaik para nabi dan para rasul. Mungkinkah diulang pengalaman itu? Mungkin. Dipecah tugas kenabian, satu tugasnya RI 1 dan Imamul Muttaqin tadi ya, 18 lapis. Satu ulama warasatul anbiya, nomor wahid dunia, pendiri universitas Islam terbaik yang akan bekerja sama dengan RI 1-nya kan. Nanti yang lain insya Allah pengusaha di bidang pangan halalan thayyiban, tidak ada impor lagi bagi Indonesia. Semua tercukupi, bahkan dunia Islam dicukupi. Kira-kira Allah punya kemampuan membantu kita? Teman-teman, pernahkah jenengan nyampaikan kepada Allah, bantu hamba, tolong hamba mensyukuri telinga ini dan menggunakan telinga ini untuk menghasilkan kebaikan, minimal kebaikan yang dihasilkannya adalah 700 kali lipat regane kuping. Halo, yang tahu regane kuping kita siapa? Yang tahu regane kuping kita siapa? Kira-kira Allah tahu harganya kuping berapa? Allah penciptanya, kira-kira tahu harganya berapa? Kalau kita ingin bisa bersyukur minimal 700 kali lipatnya, dan kita minta tolong kepada Allah, Allah bisa bantu? Sampaikan kepada Allah, bantu hamba, tolong hamba mensyukuri mata ini ya Allah, bagi kemanfaatan Al-Quran, Sunnah, ajaran Islam semuanya bagi seluruh umat manusia. Bantu hamba, tolong hamba mensyukurinya dan menghasilkan kebaikan minimal 700 kali lipatnya. Bantu hamba mensyukuri akal pikiran dan menghasilkan kebaikan minimal 700 kali lipat. Bantu hamba, tolong hamba mensyukuri lisan dan menghasilkan kebaikan minimal 700 kali lipatnya. Teman-teman, ada tanggung jawab bakti kepada orang tua? Kalau jenengan ditanya sekarang, kira-kira sudah berapa persen membalas kebaikan orang tua? Sudah 55%? 75%? 95%? 99%? 0, mungkinkah kita bayar lunas? Berarti siap jadi anak durhaka. Naudzubillah. Kita punya Allah kan?
Ana bika. Kira-kira Allah bisa bantu nggak? Saya minta kepada Allah, bantu saya ya Allah bisa membalas kedua orang tua saya minimal 700 kali lipat modalnya. Allah bisa bantu kira-kira? Teman-teman, sekedar sebagai konsideran, dulu orang tua kita mendoakan kita sebagai anak soleh atau mensolehkan se-Indonesia? Pribadi kan? Kita bergerak mensolehkan se-Indonesia. Kira-kira bisa ngelunasi yang hanya sekedar soleh pribadi? Dulu jenengan didoakan orang tua dapat pekerjaan atau mencipta 15 juta lapangan kerja? Dapat pekerjaan. Jenengan bergerak akan menyiapkan 15 juta lapangan kerja lewat satu anak yang tadi menyiapkan pangan untuk NKRI. Kira-kira karyawannya berapa? Jutaan insya Allah. Bidang obat-obatan jutaan insya Allah. Bidang sandang jutaan insya Allah. Alat komunikasi, transportasi, semua keturunan kita insya Allah. Keturunan kita atau siswa kita? Anak kita kurang ya kebutuhannya. Nah teman-teman, mungkinkah terbayar? Lunas insya Allah. Jangankan hanya ibu sendiri, ibu pertiwi dimungkinkan kita balas insya Allah. Tapi komunikasikan kepada Allah. Habis ya waktunya ya. Oke. Saya kira itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Tugas kita bukan tugas biasa. Ini tugas kenabian, melahirkan manusia-manusia risalah, melahirkan ya manusia-manusia pembawa misi peradaban dan manusia yang akan mengajarkan kepada Amerika, kepada Israel, kepada semua negara bagaimana cara memakmurkan bumi dan bagaimana menjadi khalifah Allah di muka bumi. Saya berharap tugas ini bisa kita tunaikan dengan baik. Gak tahu bagaimana adabnya teman-teman sekalian. Ada hal-hal yang hari ini kadang-kadang pembicaraan dibawa ke sesuatu yang remeh-temeh, tapi sesuatu yang besar terlupakan. Saya berharap misi ini tertunaikan dengan baik. Monggo jika ada tanya jawab. Saya minum ya. Kasiran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang dibawakan pada siang hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu, bagaimana kita nanti akan membawa peradaban mulai dengan mendidik anak didik kita. Sesi selanjutnya tanya jawab. Sesi tanya jawab. Berapa penanya Ustaz? Satu. Oke. Barangkali Ibu, Bapak-bapak ada yang bertanya? Oh. Oke Pak. Bismillah. Kenalan dulu Bapak buat Pak. Langsung aja. Bukan saya. Langsung mohon. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tadi materinya Masya Allah. Saya kenal dengan jenengan itu waktu ngisi kajian SHU di Hotel Grand Candi, Hotel Candi Indah. Waktu itu saya diundang sama teman dan materinya hari ini juga connect dengan materi waktu itu dan Masya Allah luar biasa sekali. Yang ingin saya tanyakan adalah gini, ketika di materi seperti ini kan kita sudah terbayang materi itu begitu luar biasanya. Tapi kelemahan kita itu kan kadang-kadang kalau keluar itu kan lali dan mau mulai dari mana itu kan kadang-kadang juga tergagap-gagap. Nah pertanyaan saya adalah langkah pertama apa Ustaz yang harus kami ini sebagai pendidik yang bisa kita lakukan untuk mengejiwantahkan tadi visi-misi yang begitu besar itu. Begitu Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung atau? Iya, langsung. Iya, Bapak Ibu, ada keterampilan dasar yang harus kita miliki teman-teman sekalian, karena kita ini makhluk ya, tidak menghadirkan diri sendiri, kita dihadirkan oleh Allah SWT. Kita juga tidak tahu apa yang manfaat untuk dikerjakan oleh telinga, apa yang manfaat untuk dikerjakan oleh mata. Kita tidak tahu apa yang manfaat, ada yang mudarat dengan sendirinya, kita tidak tahu. Kita membutuhkan penjelasan dari pencipta kita.
Nah, itu dengan kita butuh keterampilan membaca ayat-ayat kitab suci. Kita butuh memiliki keterampilan membaca. Membaca artinya apa teman-teman sekalian? Dalam bahasa Arab, qara'a yaqra'u itu jama'a wa dhamma, mengumpulkan dan merangkai. Mengumpulkan dan merangkai. Misalkan saya baca awal dari ayat ke-6 surat Al-Maidah. Ayat ke-6 dari surat Maidah berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita kumpulkan, kita keluarkan. Jadi satu keterampilan membaca, sampai nanti keterampilan memahami isi dan kandungannya. Yang kedua nanti keterampilan menuliskan ulang ayat kitab suci itu dan kandungannya. Ini bahan jenengan ngajar nanti kepada orang lain. Maka tadi kalau kata-kata kita bersumber dari kitab suci, Allah cinta. Tapi kalau kata-kata kita entah di luaran, di pasar, di kelas, bukan bersumber, Allah benci. Apapun jabatan kita, nggak penting. Asal bersumber dari kitab suci, Allah suka. Asal bukan dari kitab suci, Allah benci sebenci-bencinya. Dan kita tidak beruntung dengan dibenci oleh Allah SWT. Maka tadi dikatakan, wahai orang-orang yang berarti siapa yang diajak bicara? Orang iman. Orang iman itu kata lain dari orang Islam. Para ulama ahli sunnah mengatakan ketika satu ayat menyebutkan satu kata iman atau Islam saja, ya, nggak digabung, maka maknanya mencakup duanya. Wahai orang yang beriman berarti orang Islam juga yang diajak bicara. Apabila kalian hendak salat. Jadi kapan kita wudu? Di antaranya dalam ayat ini ketika mau idza qumtum ila shalah, ketika hendak mengerjakan salat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Tulis, kumpulkan bahwa wudu itu membasuh apa? Muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, kumpulkan lagi. Setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian, termasuk apa? Telinga. Wa arjulakum ilal ga'bain, dan basuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Nah, jenengan ketika dikatakan qiraah, itu jenengan bisa mengumpulkan info yang ada di dalam ayat ini. Wudu itu berapa gerakan sesuai dengan ayat ini? 4. Membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala termasuk telinga, dan membasuh Begitu jenengan sudah belum praktek, jenengan sudah punya gambar di benak. Ada makhluk dibentuk oleh Allah dalam benak kita, padahal kita belum praktek kan? Jadi apakah kemudian ketika hanya 4 gerakan tadi itu jenengan butuh tetap melihat ketika mau praktek buka bukunya? Enggak, insya Allah sudah kegambar bahwa wudhu itu membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala termasuk telinga, dan membasuh. Tadi ingat Allah mengatakan ata'i kalam, pemberianku itu firman. Iya, kita sudah mendapatkan sesuatu dari Allah, langsung dari Allah. Tahu ayatnya, tahu bunyinya, tahu maknanya. Bahkan kita bisa apa namanya? Menulis. Nah, setelah itu ketika kita mau sholat, itu yang kita kerjakan. Cuman jangan berhenti sampai di situ, karena nanti ada perintah untuk menyampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, engkau sampaikan kembali kepada orang lain, ajarkan
kasih contoh tentang bagaimana memahami, bagaimana mengamalkan, dan bagaimana mendakwahkan kepada orang lain. Ada hadis berbunyi, balighu anni. Ini juga termasuk ayat wudu? Iya. Nah, seringkali orang itu tidak memperhatikan pemberian Allah. Ketemu guru, orang kenal ke ayatnya, ngene lho wudu iku, basuh muka, basuh tangan sampai siku, mengusap kepala dan basuh. Dia hanya mengajarkan prakteknya, tapi tidak mengenalkan apa? 4 madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan yang dilakukan oleh orang ini bukan ilmu. Dia tidak ada mendapatkan pahala dengan mengajarkan praktek wudhu. Dia bukan, taklid itu bukan ilmu. 4 madhab sama sepakat, hanya mengajarkan gerakannya tanpa ayatnya, tanpa hadisnya. Pengajarnya tidak mendapatkan apa-apa. Kira-kira beruntung atau rugi? Rugi. Jadi tidak bisa kita hindar. Ambil pemberian Allah dari ayatnya, ambil pemberian Rasul Allah juga melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi begitu kurang lebih. Jadi keterampilan yang pertama Bapak Ibu, membaca ayat-ayat kitab suci termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW, karena dalam hadisnya, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah saya diberikan satu buah kitab atau satu Al-Quran dan yang semisal bersamanya, yaitu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian keterampilan kedua apa? Iya, dan upayakan semua rencana ucapan kita sepekan ke depan sudah diapakan? Setahun ke depan? Iya. Mungkin nggak? Mungkin. Dengan kebiasaan, berdisiplin diri. Jangan biasa merespon spontan apapun pembicaraan di luar sana yang jenengan belum pegang ayatnya, belum pegang hadisnya. Tahan, puasa. Kejar ayatnya setelah itu, kejar hadisnya. Ini pembelajaran yang sangat cepat. Tapi kalau kita biarkan diri kita liar, teman-teman sekalian, kita bukan model yang layak dicontoh. Saya berharap dimudahkan oleh Allah. Jadi pertama keterampilan membaca, keterampilan mengumpulkan informasi dari ayat dan hadis, kemudian keterampilan apa tadi? Menulis. Satu di antara alat perangkat penting jenengan berubah dan mengubah orang lain selain keterampilan membaca adalah keterampilan jenengan punya kun fayakun? Tidak punya kan? Yang punya siapa? Allah menggunakan kekuatan kun fayakunnya? Tidak. Allah punya kun fayakun tapi Allah tidak memakainya. Jenengan tahu kenapa lahir perempuan? Ibu-ibu, jenengan tahu kenapa jenengan lahir perempuan? Bapak, jenengan tahu kenapa lahir laki-laki? Ada anak pertamanya perempuan? Tahu penjelasannya kenapa? Itu materi majelis taklimnya di Masjid Nabawi pada masa itu 1400 tahun yang lalu, teman-teman sekalian. Al-Quran ayat surat Al-A'raf 189 mengatakan ketika suami menggauli istri, ketika suami menggauli, ketika itulah istri hamil. Atai kalam, pemberianku itu firman, teman-teman sekalian. Nah, hamil jenis kelamin laki atau perempuan? Halo? Suami menggauli istri, istri hamil, laki atau perempuan? Nabi yang melanjutkan wahyu itu. Ketika suami istri berhubungan badan dan airnya suami lebih dulu keluar mendahului airnya istri dan istri hamil, dipastikan jenis kelamin anak adalah laki-laki, milik sang juara. Milik sang juara. Ketika suami istri berhubungan badan dan istri lebih dulu mengeluarkan air ketimbang suami dan hamil, dipastikan apa? Perempuan. Tahu tentang ini teman-teman sekalian?
Mungkinkah disepakati siapa duluan? Bisakah diikhtiarkan? Sederhana. Bantu yang lain yang ingin duluan. Iya, boleh kerjasama suami istri? Boleh. Ini ajaran Al-Quranul Karim. Ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jenengan ingin anak jenengan walaupun jenis kelaminnya perempuan tapi ingin wajahnya mirip keluarga ayah. Ada resepnya, diajarkan oleh Nabi pada masa itu, teman-teman sekalian. Kayaknya diulang lagi ya, pranikah ini kuliah pranikah. Ada kuliah pranikah. Rasulullah SAW ketika mengatakan tidak peduli siapa yang duluan keluar dan siapa yang kedua, tapi begitu ketemu dua air ini, mana yang lebih berkualitas? Pengalaman jenengan sebagai suami istri selalu sama menunya, makan pagi, siang, sore dalam 10 tahun terakhir selalu sama? Atau ada beda? Suami makan di luar, yang berpengaruh nanti dengan kualitas airnya. Rasulullah SAW mengatakan ketika ketemu dua air itu dan ternyata airnya istri lebih unggul daripada kualitas airnya suami, meskipun tadi suami duluan, berarti jenis kelaminnya apa? Laki-laki, maka wajahnya mirip keluarga ibu. Penting mengenal gizi, teman-teman sekalian. Coba bayangkan sesuatu yang, ya, jadi begitu kurang lebih nanti. Kalau saya wujudkan, saya ngejar tentang ini tema di mana lagi. Saya bisa mendapatkan kitabnya, ya sudah saya order kitab itu, saya datangkan. Jadi ada di majelis apa, nanti di luar itu saya belanja kitab, saya ketemu dengan banyak orang. Artinya saya nggak ada masa di mana surut gitu ya. Nggak, insya Allah kita tidak mengizinkan kita down. Kenapa? Naik turunnya iman diketahui sebabnya. Rasulullah mengatakan iman itu naik dan turun. Iman dengan naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Adakah agenda kemaksiatan dalam hidup kita? Ada. Sudahkah sudah ditulis agenda 24 jam? Ini masalahnya. Untuk memastikan tidak ada kemaksiatan dalam hidupnya, jangan ada ruang kosong dalam 24 jam. Agendakan semuanya. Baru ajarkan kepada orang lain, teman-teman sekalian. Latih kedisiplinan jenis ini. Jenengan masak di dapur sampai 5 jam? Berapa? 1 jam. Produktif gak? Produktif. Anda diproduktifkan 24 jam, sak kabupaten bisa makan masakan di rumah jenengan. Iya, pastikan resepnya di atas semua yang ada di keluarga sak kabupaten. Maka ada warung laris di kabupaten jenengan. Warungnya siapa? Iya. Sayang sekali. Kenapa hanya diproduktifkan hanya setengah jam, 1 jam? Kenapa bukan 24 jam? Apa nggak butuh perusahaan? Jangan ada surut, teman-teman sekalian. Terlalu banyak ya. Akses baca nyuwun kepada Allah pertolongan, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira itu. Saya berharap semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, monggo terus berlatih komunikasi dengan Allah Taala. Biasakan tadi antara yang jenengan ucapkan, yang jenengan lakukan, ikat dengan keterampilan panjenengan untuk menuliskan, dan ada dalil tentang itu, Al-Qur'annya, sunnahnya sedemikian rupa, maka kehidupan jenengan hadiah bagi banyak orang di muka bumi ini, insya Allah. Dan pada posisi itu jenengan tidak minta menjadi imam, akan terjadi jenengan dianut oleh banyak orang karena senang dengan kesuksesan di semua bidang kehidupan. Jenengan bisa memberikan contoh dan keteladanan, insya Allah. Aku luka lihat wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.